Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Adelia dari kelas 11 3B15 dengan NIM 111900531. Oke, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep MVC, yaitu konsep model, view, controller, dan HTML. Nah, di sini kita masuk ke model terlebih dahulu. Untuk kita masuk ke model, kita wajib membuat modelnya terlebih dahulu di command prompt atau di CMDR. Nah, di sini saya sudah membuat model tersebut, yaitu dengan klik ini filenya ya, xmpp, htdocs, my project, install laravel, SEA, PHP Artisan, make, model mahasiswa. Nah, di sini sudah ada keterangan model create successfully. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan view. Nah, penggunaan view kita di folder routes ya. Nah, di web.php, saya masih menyimpannya di web.php. Nah, di sini kita masukkan nih apa sih kalimat gitu. Hai, selamat datang di pemrograman web dan dengan framework Laravel. Nah, untuk ininya misalnya kita memakai folder di pembuatan view-nya saya menggunakan folder heading.blade.php. Nah, untuk ini app http controls ini dia file dari sininya, file dari ini nih, filenya di app http kita panggilnya di sini, terus dasar controller add heading. Oke, jika kita sukses, kita masuk sini ke browse, kita klik 127.001.28.000 garis miring hello. Nah, ini udah ada ya. Hai, selamat datang di pemrograman web dengan framework Laravel. Berarti ini sudah oke. Nah, jangan lupa ya untuk di sublim teksnya kita save terlebih dahulu agar di sini muncul. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembuatan controller. Pembuatan controller juga kita masuk ke sini. xmpp, htdoc, my project, installer Laravel SEA, PHP Artisan, make, control dasar controller. Nah, controller created successfully. Kalau udah sukses nanti kita lihat di teksnya. Nah, selanjutnya tag dalam HTML, yaitu pertama ada tag heading. Nah, kita buat file dulu dengan nama heading.blade.php pada folder research. Nah, di sini research. Nah, di sini ada heading ya. Nah, kita buat nih heading test. Nah, sini heading satunya, heading first-nya selamat datang di pemrograman PHP dengan framework Laravel. Selanjutnya juga. Nah, untuk heading first ini pasti dia hurufnya lebih besar. Nah, sedangkan heading 6 ini dia nanti kesini makin kecil. Tuh. Nah, jika sukses, kita masuk ke browse. Pakai browse ini Laravel, jangan lupa bawa ya itunya headingnya. Nah, nanti muncul selamat datang di pemrograman PHP dengan framework Laravel. Nah, ini heading pertama sampai ke heading 6. Nah, heading ke-6 itu pasti tulisannya lebih kecil. Dan paling besar itu heading pertama. Oke, selanjutnya saya akan membuat latihan buat tampilan seperti di bawah ini. Oke, saya akan menjelaskan cara membuat tampilan pertama. Kita klik dulu HTML, title-nya Laravel Anissa Adelia. Kita ke bawah dulu. Nah, ini yang dimaksud dengan heading pertama, yaitu kita membuat pemrograman akuntansi 1. Program studi sistem informasi akuntansi. Nah, ini apa sih gunanya BR? BR itu digunakan untuk
membuat baris baru. Nah, untuk heading pertama, ini pasti tulisannya lebih besar ya. Nah, ini heading 3 program studi sistem informasi akuntansi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. BR ini pemisah antara heading pertama dan heading ketiga. Kita masuk ke P. Apa sih itu P? Perintah P apa? Yaitu untuk mendefinisikan sebuah paragraf. Paragraf baru lagi dengan tag image, img, yaitu image, definisi sebuah image dalam dokumen. Nah, image atau download 1.png. Nah, untuk download 1.png ini kita sesuaikan dengan folder yang kalian download. Maksudnya yang kalian masukkan di public, kan di public kita buat itu image. Nah, kita masukkan nih gambar dari logo UBSI tersebut. Nah, selanjutnya kita ke menu. Nah, di menu itu ada home, heading, paragraph, list, tabel, link, dan gambar. Nah, selanjutnya kita ke atas. Nah, saya menggunakan font family Tribaset MS. Nah, untuk heading pertama, heading ketiganya itu menggunakan teks Elegant Center untuk biar ke tengah, nggak ke samping. Nanti kalau kalian buat pertama pasti nanti ke samping bukan ke tengah, makanya menggunakan teks Elegant Center. Ini heading pertamanya tadi apa, heading ketiganya dan paragrafnya tadi yang image. Nah, oke, heading pertama menggunakan font size 45. Nah, dan menggunakan ini colornya text decoration. Nah, ini merupakan search code-nya. Oke. Nah, ini merupakan tampilan tugas pertama. Ini tampilnya pemrograman akuntansi 1, program studi sistem informasi akuntansi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, ini kita di browse, klik aja. Kalau saya ini udah ada localhost-nya ya. Namanya Laravel Anissa Adelia. Nah, ini yang dimaksud heading pertama. Nah, ini maksud heading ketiga. Ya, saya heading pertama ini menggunakan 45 ukurannya, ukuran itunya. Nah, untuk tadi kan pindah ke sini ya, tanyakan ke sini. Nah, untuk di tengah seperti ini kita menggunakan Elegant Text Center. Nah, ini image-nya. Oke. Untuk selanjutnya membuat tampilan yang kedua, kita membuat paragraf. Nah, di sini kita sama ya, HTML, nanti title-nya kalau saya paragraf Anissa. Nah, gini ke body-nya ya. Kita ke sini dulu nih, ke style, body, heading pertama. Heading pertamanya program studi sistem informasi akuntansi. Nah, ini BR ini digunakan untuk apa? Untuk membuat baris baru. Nah, kalau kita tidak memakai ini, tidak memakai BR, nanti yang Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika pasti dia akan ke pinggir. Nah, untuk membuat baris baru kita menggunakan perintah BR. Terus ini ada perintah P. Perintah P itu mendefinisikan paragraf. Nah, kita membuat paragraf baru, yaitu saya akan menggunakan paragraf image atau perintah image ya. IMG itu perintah image. Definisi sebuah image dalam dokumen. Nah, nanti ada logo UBSI. Untuk download 1.png ini kalian samakan dengan unduhan pertama, misalnya kalau misalnya logo BSI 1. Nah, bisa kalau saya, karena saya download, jadi saya tulis download 1.png. Nah, apa sih gunanya ini ada HR? Nah, HR ini untuk memisah antara bagian atau paragraf horizontal rule. Nah, di sini ada heading 3. Heading 3-nya Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Nah, paragraf pertamanya kita masukin di program studi sistem informasi akuntansi merupakan
Program studi yang memadukan ilmu sistem informasi sampai pada organisasi. Nah, untuk paragraf ini kita menjorok ke tengah menggunakan teks elegant justify. Kita ke bawah. Nah, ini untuk paragraf keduanya. Sama, kita menggunakan teks elegant justify. Nah, untuk ininya saya menggunakan font Tribashead MS. Nah, backgroundnya kan disuruhnya merah ya. Nah, red jadinya. Image-nya untuk heading pertama image, ya, saya text elegant center, text transfernya uppercase. Nah, ini merupakan tampilan dari apa yang disuruh slide nomor kedua. Nah, ini ya. Caranya kalau hostnya masing-masing, kalau saya di sini ada paragraf, karena paragrafnya paragraf Anissa. Nah, sini sudah kan program studi sistem informasi akuntansi. Sesuai warnanya ini logo BSI-nya. Dan ini paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, selanjutnya saya akan mencoba membuat sebuah tabel. Nah, di sini title-nya tabel Anissa. Nah, ini heading pertama tabel data mahasiswa. Nah, ini B itu border untuk menebalkan. Nah, di sini ada TR dan TD. Apa sih TR? Ini TR. TR itu adalah table row, adalah tag untuk mendefinisikan setiap baris dari tabel. Nah, di dalam TR tersebut kan ada TD nih ya. Nah, tag TR di dalam HTML biasanya merupakan pengulangan ke bawah, berfungsi untuk menampilkan data baris per barisnya. Nah, ini berarti TR, tag row, dan TD itu merupakan tabel data. Diapit oleh tag itu diapit oleh TR pertama dan TR kedua. Nah, jadi TD itu adalah merupakan isi dari data tabelnya. Nah, selanjutnya saya akan membuat controller. Apa sih itu controller? Controller merupakan bagian yang menjembatani model dan view. Nah, controller juga ini berisi perintah-perintah yang berfungsi untuk memproses suatu data dan mengirimkannya ke halaman web. Nah, di sini saya menggunakan public function, paragraf. Nah, saya juga membuat public function tabel. Nah, jadi nanti masuk ke halaman Laravel Anissa Adelia, nah disitu kan udah ada nih, ada home, ada heading, ada table 1, table 2, ada paragraf. Nah, nanti otomatis kita langsung terhubung ke paragraf dan table tersebut. Nah, untuk penggunaan controller pada Laravel ini bisa dilakukan dengan pemanggilan kelas yang dimasukkan pada routes. Nah, saya menggunakan routes get paragraph app http controllers tugas 1 controller add paragraph. Nah, ini app itu apa sih? App itu kan di aplikasi ini nama tempatnya http controllers tugas 1 controller add paragraph. Sama seperti ini juga tabel. Nah, selanjutnya kita praktekkan nih. Ini kita sudah masuk ke Laravel Anissa Adelia. Kita masuk ke bagian paragraf. Kita klik. Nah, otomatis muncul kan ini paragrafnya. Nah, ini merupakan fungsi dari controller dan penggunaan controller dengan routes. Kita balik lagi nih. Kita kesini balik lagi. Kita coba ke tabel 2. Kita klik tabel 2. Oke, nah ini udah masuk ke tabel data mahasiswa. Jadi sudah terhubung ya. Sudah mengerti apa sih itu penggunaan controller, pembuatan controller, dan membuat routes di dalam controller tersebut. Oke, thank you. Sekian dari Anissa Adelia, kelas 11 3B15 dengan NIM 1190531. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.